Tetapi kalau untuk recommended untuk usaha ini gimana nih? Recommended ya nih? Kalau Jadi aku terima sih kasih rekomendasi. untuk bincang-bincang kita hari Boleh, ini. Sen. Wih anjay, yuk lanjut. Terus yang Halo nih teman-teman, kembali lagi di channel Logitech Saver. Kali ini kita akan membahas clipper dari brandnya Wimax, yang tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah familiar dengan brand tersebut. Nah, Wimax yang kita review untuk kali ini seriesnya series lama juga, tetapi kita penasaran aja nih, bagaimana sih nantinya ketika kita minta pendapat sama teman-teman yang udah make dua clipper ini. Tentunya itu ada teman kita. Nah, tapi sebelum itu nih, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share biar yang lain tahu kita udah ada nge-review brand Wimax, yaitu seriesnya adalah NG103B dan NG103 Plus. Nah, nanti kita akan review untuk bodinya, untuk spesifikasinya dan kelengkapannya. Setelah itu baru kita tanya ke teman kita yang udah pakai dua clipper ini. Nah, jadi pertama-tama dulu nih, kita akan gaskan review detail. Langsung aja nih, tonton ya. Kita review dua clipper Wimax ini. Sebenarnya dari segi baterai tidak ada perbedaan, 2500 mAh dua-duanya, baik itu 103B maupun 103 Plus, teman-teman. Dari segi mata bagian atasnya dia juga sama-sama stagger tooth, teman-teman. Baterainya 2500 mAh dan RPM-nya sama-sama 6500 RPM. Secara apa? Secara seriesnya memang mereka dekat. Cuman ada beberapa perbedaan mungkin di tampilan atau fiturnya. Kalau kita lihat di bagian depannya ini kan, ini cuman lampu LED. Dan ini dia indikator baterai. Dia pakai indikator dari 1 sampai 100, teman-teman. Nah, di situ perbedaannya mungkin menurut kita ya. Cuman kita lihat lagi nih di bagian box sampingnya. Mata bagian bawahnya flat, dia seperti Wall Legend. Jadi dia untuk nge-fade enak. Switch-nya atau on-off-nya dia metal. Kemudian RPM-nya seperti yang kita bilang 6500 RPM. Dan tuas atau levernya dia pakai klik. Nanti ada beberapa ukuran. Di sini kalau kita lihat di sini ada 4 ukuran, teman-teman. Nah, kalau yang 103B kita dapatnya yang warna merah, warna hitam, teman-teman. Biasanya kita dapat yang merah atau dapat yang hitam. Kalau tersedia pilihannya biasanya kita bisa milih, dan kalau biasanya nggak ada pilihan, biasanya nggak ada pilihannya, teman-teman. Tapi kalau mau ingin yang lebih pastinya itu tanyakan aja ke toko yang bersangkutan. Ini kita dapat yang warna hitam. Kemudian yang ini kita dapat yang warna biru nih, teman-teman, untuk yang 103 Plus. Nah, warna hitam dan ini warna biru. Penasaran kan bagaimana penampakannya? Ini series lama sih, teman-teman. Tapi karena kita video yang lama kita udah hapus-hapus karena kita kemarin dismonet, kemudian kita akan video upload ulang. Kita mulai dari yang 103 Plus dulu nih, teman-teman. Oke. Boxnya kokoh sebagaimana box Wimax pada umumnya. Dan ini dia warna birunya. Birunya ini kayak agak biru malam ya, teman-teman. Cuman di bawah biru malam sih, antara biru malam sama biru awan. Dia warnanya glossy, jadi nggak dap, dia jadi agak licin di sini, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, glossy, agak licin, dan switchnya metal, dan tuas atau levernya ini klik dia. Nah, kalau yang nggak pakai klik ini dia freestyle, dan ada gantungannya, dan nanti chargernya itu charger bawaan, cuman dapat kabelnya doang. Kemudian bagian bawahnya ada tulisan matanya, ini matanya tulisannya Wimax. Flat, dia rata atau tipis. Kemudian bagian atasnya dia stagger tooth. Ini kan panjang pendek. Nah, ini teman-teman. Kemudian body bagian bawahnya dia udah ada kayak sejenis anti slipnya biar nggak licin ketika dipegang. Dan ini ada lekukan-lekukannya, teman-teman bisa lihat lekukan-lekukan bodinya karena biar enak dipegang. Nah, seperti ini, teman-teman.
Entah saya betul atau salah, ini yang pastinya teman-teman tahu nih. Bagaimana cara memegang clipper dan enaknya seperti apa. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Oke, kita cek dulu. Kita dengarkan dulu suaranya nih. Suaranya seperti ini teman-teman. Ini udah kita kasih pelumas. RPM 6500. Kita matikan dan kita cek dulu bagian dalam kelengkapannya. Kalau kita ngelihat sih kelengkapan dari 103 plus sama 103 B itu sama aja nih teman-teman. Nggak terlalu banyak perbedaan. Karena seriesnya kan memang hampir sama. Ini kabel USB-nya. Ada sisir. Biasanya ini teman-teman menyebutnya sisir wall atau sisir standar. Kemudian dia dapat guard plastik dari ukuran 1, 2, 3, dan 4 nih teman-teman. Ini ada oil clipper dan ada brush. Oke. Kita coba dulu untuk pasang guardnya nomor 1. Jadi guardnya ini bahannya plastik yang biasa aja nih. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita coba pasang di WiMAX 103 plus. Biasanya teman-teman paskan dulu bagian depannya, lalu dorong aja. Kalau ini nggak bisa didorong sih, susah. Lalu diangkat aja nih. Nah. Ini teman-teman, ini guard yang nomor 1. Kemudian nih, ini kan sudah kita buka nih yang 103 plusnya. Sekarang kita coba spill untuk yang 103B-nya. Kita singkirkan dulu kelengkapannya di sini. Kita lihat yang 103B. Untuk kelengkapannya kayaknya nggak usah disepil untuk yang 103B karena dia sama aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat penampakannya. Ini ketika dihidupin dia berwarna biru. Ini ketika dihidupin dia ada indikator baterainya. Ini RPM-nya 6500 RPM dan baterainya ini 99%. Tuas atau levernya dia pakai klik, ada 4 ukuran dan memang on off-nya itu dia metal, kemudian ada gantungannya dan dia juga cuma dapat kabel USB doang dan nggak ada kepalanya nih teman-teman. Kemudian ini juga dia lekukannya sama dengan 103 plus dan di bawahnya juga ada anti slipnya biar nggak licin dan matanya dia sama-sama flat dan bagian atasnya dia sama-sama stagger tooth. Ini teman-teman ya. Hampir sama aja sih teman-teman. Coba dengar. Ini yang 103 103 plus. Ini yang 103B. Kalau kita secara lihat sih secara kencang ini sih menurut kita. Cuman kita nanti kita coba tanya-tanya lagi ke teman kita yang udah make 2 clipper ini. Menurut dia kencang mana nih? Antara 103B atau 103 plus. Dan awet nggak nih matanya nih? Dan worth it nggak nih? Kalau kita sih recommended banget nih. Kalau WiMAX ini keren. Selain kita juga ada jual spare partnya, mata pisaunya ini banyak banget pilihannya teman-teman. Kalau untuk yang WiMAX ada berbagai macam kita punya. Ini yang warna gold, dia flat juga dan dia juga stagger tooth. Kemudian banyak lagi pilihan yang lain teman-teman. Karena WiMAX ini ada berbagai macam nih. Dan ini yang warna pelangi dan mata bagian atasnya dia juga stagger tooth. Kemudian ada yang hitam yang super duper keren. Warnanya black matte atau dub. Dan dia bagian atasnya juga stagger tooth. Jadi kalau WiMAX untuk jangka panjang itu recommended banget. Ketahanan dan juga ada spare partnya. Itu aman banget teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada masalah kondisi suaranya lebih kasar ketika dipasang mata blade-nya bisa aja nih di kolom komentar. Nanti kita kasih tahu apa solusinya. Ini kita banyak nih mata pisaunya, jadi aman untuk di pasaran. Langsung aja nih kita tanya ke teman kita yaitu Om Kanye, pemilik Kanye Barbershop. Langsung saja kita gaskan, kita tanyakan langsung ke dia.
Oke, kita sekarang berada di Kanye Barbershop di Jalan Sisingamangaraja yang Aryo Sudarso, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini kita bersama ownernya langsung, teman-teman. Nah, ownernya di sini pernah memakai Wimax yang NG103 Plus dan sekarang ini masih dipakai, yaitu yang Wimax NG103B. Tetapi beliau punyanya yang warna merah tuh. Tuh, Bang. Tampilkan ke kamera. Oke, nah yang kita mau bahas di sini adalah pengalamannya memakai dari Wimax NG103 Plus yang dulu pernah dipakai dan sekarang udah rusak. Gimana tuh pengalamannya tuh? Oke. Wimax, sorry ya, gue agak ini ya. Anjay. Ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Oke, yang ini dulu nih, yang plus nih. Wimax NG103 yang plus, yang A ya, plus. Ya, yang ini plus plus, itu kan gue makainya itu dari 2021, sekitar pertengahan tahun 2021. Yeah. Perbedaannya dengan yang NG103 yang B itu hampir tidak ada perbedaan. Jadi yang saya alami pengalaman yang menyenangkan menggunakan NG103 ini yang B dulu nih, yang plus dulu nih, gimana nih? Yang plus. Yang faktor terbaik yang dimiliki oleh NG103 itu adalah baterai. Jadi baterainya ini relatif lebih kuat dibandingkan dengan clipper yang sekelasnya, mungkin brand Wimax juga atau brand yang depannya K itu ya. Wimax 103 ini baterainya lebih lama. Jadi untuk ketahanan pemakaian, full time pemakaian itu bertahan di waktu berapa itu? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Dikira-kira aja. Asumsi ya, nyukur satu orang itu 30 menit ya. Penggunaan clipper itu anggaplah let's say 15-20 menit. Itu bisa nyukur 4 sampai 6 kepala. Oh, jadi perkiraan itu 2 jam sampai 2 jam setengah lah perkiraan itu, teman-teman. Karena kan kalau kita melihat di boxnya Wimax NG103 yang plus ini dia itu 2500 mAh sesuai dengan yang Wimax NG103 yang B juga nih. Jadi untuk ketajamannya berapa lama nih? Ketajamannya jujur aku belum pernah ganti blade dari awal beli. Belum pernah ganti blade. Ya, betul. Oke. Jadi ketajamannya itu berada di kisaran 6 bulanan lebih ya. Lebih. Lebih. Itu teman-teman. Jadi untuk mata atau blade yang bawaan ini memang ketahanannya memang cukup lama. Dan ini juga kita mau tanyakan nih, sebenarnya kan blade dari 103 yang plus dan 103B ini dua-duanya bagian bawahnya flat dan bagian atasnya stagger tooth. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan yang stagger tooth sama yang enggak? Nah, kan biasanya kan kalau di Wall Legend kan itu yang biasa. Kalau ini kan stagger tooth yang jerujinya ada yang panjang dan pendek. Kalau boleh koreksi sedikit, sebenarnya itu lebih ke blade untuk ini flat ya. Flat itu untuk fading ya, untuk skin fade. Jadi karena blade bagian bawahnya ini kan nggak ada lekukan. Jadi ketika nempel di kulit kepala nggak ada rambut yang tertinggal. Jadi titik-tipisannya sesuai dengan tensi yang kita tekan di kulit kepala customer. Itu sih. Jadi kemudian kalau untuk digunakan di rambut yang panjang nih, kalau di atas gimana? Bisa apa enggak nih? Jujur aku belum pernah menggunakan untuk potong rambut atas. Nah jadi teman-teman, sesuai dengan matanya kan bagian bawahnya memang flat dan bagian atasnya stagger tooth, memang digunakan untuk yang bagian detail, terutama bagian bawah. Nah seperti itu. Tetapi kalau untuk recommended untuk usaha ini gimana nih? Recommended ya nih? Kalau aku sih recommended banget karena ini ya ekonomis ya, harganya relatif murah banget malahan, anjay bet. Kemudian untuk fungsinya, kalau bagi aku sih fungsional karena untuk bikin taper itu kan ini kan blade-nya fading ya, untuk blade fade ya. Tapi kalau untuk bikin taper kan kita kan pasti pakai attachment comb ya. Nah, jadi gitu. Kalau ketika bikin taper cukup gunakan attachment comb. Ketika mau bikin skin fade ya kita gunakan zero kan. Ya itu, dan ini kan mata blade-nya kan bisa kita atur hingga zero gap. Kemudian dia juga punya click adjuster, jadi nggak floating seperti clipper yang standar lah. Iya betul. Jadi ini ada empat tingkat ini ya, tingkat ketipisan dan ketebalan. Jadi untuk bikin fading itu lebih konsisten, nggak pakai feeling lah. Nah, jadi dijelaskan tuas atau lippernya ini lebih konsisten karena apa? Karena dia makainya klik, bukan yang freestyle yang digunakan itu secara kira-kira main insting. Nah, jadi
lebih dominan yang ini sih kalau untuk fading ya kan. Untuk recommended, kata abang kita recommended ya, kayak recommended banget nih. Jadi terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Wih anjay, yuk lanjut. Terus yang paling gue senang dari Clipper W5 ini, Clipper ini punya indikator baterai. Oke, jadi ini kan di sini ada indikator untuk powernya, RPM-nya 6500. Ini yang tipe tipe B. Iya ya betul, yang B. NG103B. Ya, kemudian ada indikator baterai. Ini masih 75%. Ini aku udah berminggu-minggu nggak aku charging nih karena memang baterainya kuat banget. Nah jadi recommended banget juga nih teman. Dua-duanya rekomendasi. Nah mantap banget nih. Jadi ini sudah cukup nggak nih? Cukup. Oke. Terima kasih untuk abang kita. Semoga barbernya lancar dan sukses. Dan kita akan terus bantu promosi, kita bantu up di medsos juga. Dan semoga doa terbaik untuk teman kita semua di sini. Anjay. Amplopnya. Nah teman-teman yang udah nonton review detail kita serta udah nonton nih bagaimana testimoni dari Om Kanye atau bagaimana pendapat dia mengenai dua clipper ini karena dia udah make. Jadi secara keseluruhan dari segi RPM tidak ada perbedaan, dan dari segi baterai tidak ada perbedaan, dan dari segi mata pisau pun tidak ada perbedaan, cuman perbedaannya yaitu ada di indikator baterai. Ini pakai nomor dan ini cuman pakai lampu doang. Nah untuk recommended banget nih di harga yang murah, dan spare partnya juga ada di pasaran. Tapi Om Kanye kayaknya sih lebih suka ini karena dia ada indikator baterai dan ada tampilan RPM-nya teman-teman. Kalau untuk Om Kanye pakai sendiri sih 2,5 jam kuat aja tuh teman-teman. Nah dan mata blade-nya tahan di 8 bulan kata beliau. Cuman kalau mata blade sih ini sih tergantung yang make biasanya. Nah untuk pembelian dari link dua produk ini nanti kita sertakan di kolom komentar teman-teman. Yang pastinya itu baik dari toko kita atau toko orang-orang yang ada di online. Nanti kita sertakan yang kita anggap udah terpercaya dan memang barangnya memang dijamin berkualitas. Dan garansinya tentu ada kalau kita pakai unboxing teman-teman. Nah sudah di penghujung acara nih. Jadi dua-duanya recommended banget dari kita maupun dari Om Kanye sendiri. Bebas aja milih tergantung selera teman-teman. Tapi kalau kita disuruh milih sih kita memang suka yang ini karena dia hitamnya hitam kayak matte, itu kayak ada beda lah warna hitamnya, dan dia dipadukan dengan silver dan ada indikator baterainya. Kita lebih suka ini dibanding ini secara kita pribadi, dan Om Kanye juga nampaknya condong ke arah sini. Nah jangan lupa nih teman-teman, komen, like, and share, dan pengalaman kalian bagaimana nih yang pakai 103 plus atau yang 103B. Share aja di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing sama-sama. Oke, thank you banget yang udah nonton.